Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Jamaah dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah telah memberikan betapa banyak karunia-Nya berupa nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali di dalam bulan suci Ramadan yang tentunya kondisi dan situasi yang berbeda dari tahun sebelumnya. Pada kesempatan kali ini tema yang akan saya sampaikan berkenaan dengan sunnah-sunnah dalam ibadah puasa. Sunnah itu adalah kebiasaan, dan sunnah ini bisa diartikan juga segala perkataan maupun perbuatan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka sudah sepatutnya kita sebagai umat Islam meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sunnah-sunnah ini apabila dikerjakan akan mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sunnah-sunnah di dalam puasa Ramadan ini khususnya ada beberapa yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu makan sahur dan mengakhirkannya sampai mendekati waktu azan subuh. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya sahur itu membawa berkah. Berkah sahur ini tidak tergantung pada banyak atau sedikitnya makanan yang dimakan, namun ia juga bisa dengan makanan yang sedikit, meskipun hanya air minum yang diminum satu gelas itu sudah menjadi keberkahan bagi orang yang melakukannya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, makan sahur penuh dengan berkah, maka jangan kalian lalaikan walaupun hanya sekedar minum segelas air, dan sesungguhnya Allah senantiasa bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Hadis riwayat Ahmad. Hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Zaid bin Sabit, ia berkata, kami pernah makan sahur bersama Rasulullah SAW, kemudian kami berdiri melaksanakan sholat. Anas bin Malik berkata, saya bertanya, berapa interval waktu antara keduanya? Ia menjawab, sekitar bacaan 50 ayat. Jadi ketika kita sahur sekitar setengah 4 sudah cukup, sampai jam 4, dan imsak jam 4 lebih 15 menit, dan azan subuh jam 4 lebih 23 atau lebih 25. Itu sudah cukup dan pas. Kemudian yang kedua, sunnah-sunnah dalam puasa adalah menyegerakan berbuka. Disunahkan menyegerakan berbuka ini setelah matahari terbenam. Sesuai dengan sabda Nabi, manusia senantiasa akan mendapatkan kebaikan selama mereka segerakan berbuka. Hadis riwayat Tafaqun alaih. Disunahkan pula berbuka dengan beberapa buah kurma. Jika tidak, maka dengan seteguk air. Berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ia berkata, sebelum sholat Rasulullah senantiasa berbuka dengan beberapa rutab atau kurma. Jika tidak, maka beliau berbuka dengan beberapa buah kurma, dan kalau tidak, maka beliau minum beberapa teguk air. Jadi di sini menyegerakan berbuka banyak fadilahnya, banyak keutamaannya. Yang ketiga adalah berdoa di saat berbuka. Doa bagi orang yang berpuasa ketika dia sedang akan berbuka, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Dhahabad duma'u wa btallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah." Telah hilang rasa haus dan kerongkongan pun telah basah dan telah dicatat pahala di sisi Allah. Beliau juga bersabda, sesungguhnya doa orang yang berpuasa saat ia berbuka tidak akan tertolak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka perbanyaklah berdoa ketika kita hendak berbuka, karena doa sangat mustajab sekali. Kemudian yang keempat, meninggalkan lagwun atau perkataan sia-sia dan arrafat, perkataan kotor. Bagi orang yang berpuasa, jika tidak ingin pahala puasanya berkurang atau hilang,
maka hindarilah perkataan yang sia-sia maupun perkataan yang kotor. Tidak boleh kemudian kita marah-marah, memfitnah, berbohong, dan perkataan-perkataan yang lain sehingga ibadah puasa kita sia-sia, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah, ketika seseorang sedang berpuasa di siang hari, maka janganlah ia mengucapkan kata-kata kotor dan jangan pula ia bertengkar. Dan jika ada orang yang mencacinya atau mengajaknya bertengkar, maka hendaklah ia mengatakan ana shaimin, saya sedang berpuasa. Kemudian yang kelima adalah memperbanyak ibadah amal sholih. Banyak sekali yang bisa kita lakukan ketika kita sedang berpuasa, menambah kualitas ibadah puasa kita dengan memperbanyak amal sholih yang lainnya, seperti tadarus Al-Quran, berzikir kepada Allah, kemudian menyantuni anak fakir miskin, kemudian memperbanyak sholat sunnah, tahajud, kemudian bersedekah, dan lain sebagainya. Karena amalan ibadah sholih yang dilakukan ketika puasa Ramadan, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah bersabda, orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika tiba di bulan Ramadan, saat malaikat Jibril alaihissalam datang menemuinya, dan Jibril datang menemuinya setiap malam untuk mengulang-ulang bacaan Al-Quran Rasulullah. Dan Rasulullah lebih dermawan dibanding angin yang bertiup. Artinya di sini adalah Rasulullah ketika datang bulan Ramadan lebih dermawan, lebih khusyuk dalam ibadahnya, sehingga pada malam itu berbeda dengan malam-malam yang lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah, dan yang terakhir, amalan ibadah sunnah yang dilakukan di bulan suci Ramadan yang terakhir adalah berusaha sungguh-sungguh dalam beribadah, terutama pada bulan terakhir Ramadan. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, yang artinya bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk 10 terakhir, ia mengencangkan ikat pinggang, ikat sarungnya, dan menghidupkan malam dan membangunkan keluarganya. Artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam senantiasa di 10 terakhir bulan Ramadan sangat sungguh-sungguh untuk menjalankan ibadah, amalan-amalan solih dan yang lainnya. Karena di sini diterangkan bahwa Rasulullah mengencangkan ikat kain sarungnya, artinya tidak berkumpul dengan istrinya, melainkan sungguh-sungguh dalam beribadah dan tidak lupa mengajak anggota keluarganya untuk beribadah kepada Allah, menghidupkan 10 malam terakhir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Tentunya masih banyak sunnah yang bisa kita kerjakan untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa di tahun ini Allah terima dan menjadi pahala kelak kita nanti akan terima di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.